Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Berjumpa lagi dengan Ibu pada materi yang kedua, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Untuk itu kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Ananda dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Ya, yang kedua, Ananda dapat menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Yang ketiga, Ananda dapat membedakan tentang proses pengukuran suatu besaran pokok dan besaran turunan. Yang keempat, Ananda dapat membedakan satuan baku dan satuan tak baku. Ya. Sekarang kita lihat pengertian yang pertama, yaitu pengukuran. Pengukuran atau mengukur itu adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur, kita gunakan sebagai satuan. Ya. Lanjut. Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Ya. Jadi kalau kita mengukur, tentu mendapatkan hasil atau nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang meja itu 3 meter. Mana yang katakan besaran? Artinya yang mana yang kita dapat kita ukur adalah panjang. Itu adalah besaran. 3 adalah nilai hasil dari kita mengukur. Dan meter adalah satuan. Artinya kita menggunakan alat ukurnya adalah meteran. Sedangkan satuan adalah sebagai pembanding dari suatu besaran. Di sini satuan sangat berfungsi. Kenapa? Kalau tidak ada satuan, nilai tadi tidak berarti. Nah, besaran itu terbagi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita lihat besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ya, nah, sini keempat kamu lihat ada tabel. Apa nama besarannya? Jadi yang 7 ini adalah besaran yang telah ditetapkan satuannya. Nah, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya luas. Luas satuannya apa? Adalah panjang kali lebar. Ya. Itu didapatkan dari meter kali meter. Ya. Satuannya menjadi meter pangkat 2. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau besaran pokok itu satuannya 1, berdiri sendiri. Kalau besaran turunan itu satuannya lebih dari 1. Ya. Sekarang kita lihat satuan. Ya. Satuan juga terdiri atas 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila kita gunakan untuk mengukur, ya, itu mendapatkan hasilnya yang sama. Contoh, kita mengukur dengan menggunakan meteran. Disuruh kita mengukur 10 meter. Nah, 10 meter berarti hasilnya sama. 10 meter di A, 10 meter juga di B. Nah, ini contohnya. Meter, ada kilogram, sentimeter, dan milimeter. Ya. Ada lagi satuan tidak baku. Ya. Satuan tidak baku artinya di mana kita mengukur tidak mendapatkan hasil yang sama. Artinya kita mengukur, ini contohnya ya, jengkal, depa, hasta, dan langkah. Nah, contoh, kita mengukur ada 10 jengkal. Masing-masing kita disuruh mengukur 10 jengkal. Apakah sama hasilnya? Tidak ya, karena jengkal kita tidak sama panjang. Nah, satuan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini ada 3. Ada bersifat tetap,
Kedua, bersifat internasional, ya, kalau tetap tidak dapat dirubah. Kalau internasional dapat dipakai oleh semua negara. Ketiga, mudah ditiru, ya. Nah, sistem satuan ada dua. Ada sistem MKS, ada sistem CGS, ya. MKS artinya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan CGS sentimeter, gram, dan sekon. Nah, sekarang kita lihat lagi konversi satuan. Apa artinya konversi? Konversi adalah mengubah bentuk satuan ke bentuk satuan yang lainnya. Nah, ini kita lihat konversi terhadap panjang. Kita mengukur panjang, apa alat ukur yang kita gunakan? Meteran. Nah, kalau kita lihat dari jajaran jenjangnya, tingkatannya itu dimulai dari kilometer sampai ke milimeter. Jadi, ini contohnya 1 kilometer berapa meter. Ya, itu artinya mengubah, ya. Kita ubah dari kilometer menjadi meter. Untuk memudahkan Ananda, kita gunakan jajaran jenjangnya. Namanya jenjang konversi satuan, ya. Yang kedua, konversi satuan terhadap massa. Itu dimulai dari kilogram. Terus konversi terhadap waktu. Kalau waktu kita sering menggunakan itu 1 hari berapa jam, 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa sekon. Sekon atau detik sama itu, ya. Ini dapat kamu lihat jajaran jenjangnya. Nah, sekarang kita mengukur lagi. Mengukur besaran pokok. Besaran pokok ada panjang, ya, ada massa dan ada waktu. Ya, kita lihat yang panjang. Ukur panjang kita menggunakan alatnya ada 3. Ada penggaris atau kamu sebut juga roll atau sebut juga dengan mistar. Bagaimana cara mengukurnya? Kita mengukurnya mulai dari angka 0, ya. Yang kedua, mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini dapat Ananda lihat gambarnya ada nih, ya. Nah, ini gambar jangka sorong. Jadi kamu buat nanti kalau jangka sorong ini ada itu bagian-bagian jangka sorong, apa fungsi jangka sorong, ya. Nah, dan ini rumusnya. Ini dapat Anda lihat bagaimana cara menentukan HP. Apa itu HP? Hasil pengukuran, ya. SU adalah skala utama, SN skala non-use, dan AK adalah angka ketelitian. Ini ada contohnya. Nah, coba kamu perhatikan. Nah, sini ada, ya. Nah, ini contohnya jangka sorong. Ini garis yang di atas itu menentukan skala utama, ya. Dan angka yang di bawah atau garis-garis yang kecil di bawah, mulai dari angka 0 itu adalah skala non-use. Nah, jadi kita tentukan dulu mana yang skala utama. Nah, kita lihat. Kita mulai dari angka di depan 0, ya. Angka depan 0 berapa? Ada 2. 2 berapa garis lagi mendekati 0? Nah, sampai itu batasnya, itu adalah SU, ya. Jadi 2,2, ya. 2,2 cm. Itu untuk SU. SN-nya mana? Mulai dari angka 0 kamu lihat. Kita lihat garis yang berhimpit dengan garis yang di atas. Nah, dapat Anda lihat, perhatikan baik-baik. Itu di belakang angka 5. Nah, berarti 6, ya. Jadi garis ke-6. Berarti skala non-use-nya adalah 6. Lalu kita kalikan dengan angka ketelitiannya 0,01 cm, ya. Jadi 2,2 kita tambah 6 kali 0,01 sama dengan 0,06 cm. Nah, jadi berapa hasilnya? 2,26 cm, ya. Nah, itu yang HP-nya. Ya. Ngerti, ya? Mudah-mudahan
anak-anak ibu mengerti ya. Yang kedua alatnya adalah yang ketiga lagi ya. Ketiga alatnya adalah mikrometer sekrup. Ya, gambarnya seperti ini. Cara mencarinya sama ya. Ada skala utama, ada skala nonius. Kalau untuk skala nonius, angka ketelitiannya 0,01 mm. Ya. Jadi satuan keduanya adalah milimeter. Baik itu skala utama maupun skala nonius. Ya, tapi kalau untuk jangka sorong, satuannya adalah sentimeter. Ya. Dia 0,01 tapi satuannya sentimeter. Kalau untuk mikro 0,01 mm. Ya, paham ya Ibu ya? Sekarang yang kedua, pengukuran besaran pokok terhadap massa. Nah, kalau massa, kita menggunakan alat ukurnya apa? Nah, ini disebut dengan neraca. Ada namanya neraca Ohaus. Ya. Ada namanya neraca lagi. Neraca itu sama dengan timbangan ya Nanda. Jadi dapat Anda ketahui untuk mengukur massa adalah neraca. Itu banyak ya. Boleh Anda lihat buku lagi. Bermacam-macam timbangan ya. Tidak sama timbang semuanya. Timbangan bayi beda lagi. Ya, timbangan emas beda lagi. Timbangan untuk beras beda lagi ya. Tapi untuk mengukur massa itu alatnya adalah neraca atau timbangan. Ya. Yang ketiga, pengukuran besaran pokok terhadap waktu. Ya, waktu alat ukurnya kita gunakan ada arloji dan stopwatch. Ya. Satuannya sana adalah sekon ya. Lanjut adalah pengukuran suhu. Pengukuran terhadap suhu. Alatnya yang kita gunakan adalah termometer ya. Kita lihat lagi pengukuran terhadap besaran turunan. Turunan kita mengukur luas benda. Jadi luas tadi merupakan contoh dari besaran turunan ya. Gimana cara mengukur luas? Luas panjang kali lebar ya. Anak-anak ibu sudah tahu semua itu ya. Yang keduanya mengukur volume benda. Benda itu ada dua, ada beraturan, ada tidak beraturan. Kalau benda beraturan, itu kita menggunakan rumus. Ya. Gimana cara menghitung volume? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita mengukur volume benda tak beraturan. Apa contohnya benda tak beraturan? Itu batu. Ya. Gimana cara mengukur volumenya? Nah, di sini ada dua alatnya. Ada gelas ukur, ada gelas berpancuran. Kita lihat yang gelas ukur. Ada yang A. Gelas A itu berisi air. Berukurannya 30 ml cm kubik. Ya. Yang B itu setelah kita masukkan batu. Airnya naik menjadi 40 cm kubik. Berapa volume batu? Nah, kita lihat volume yang telah kita masukkan benda kita kurang dengan gelas yang pertama. Jadi B dikurang A. Jadi hasilnya yang 40 dikurang 30 sama dengan 10 cm kubik. Nah, itulah volume batu. Yang kedua dengan gelas berpancuran. Ya, jadi gelas A itu berpancuran, dia punya mulut ya. Kita isi air, lalu kita masukkan batu. Akhirnya airnya tumpah. Nah, air yang tumpah kita tampung dengan gelas ukur. Kita masukkan. Nah, berapa air yang tumpah? Nah, itulah volume batu kalau menggunakan gelas berpancuran. Jadi kita hanya melihat berapa air yang tumpah. Sini terdapat 10 ml. Oke Nanda, mudah-mudahan Nanda paham semua ya. Mudah Nanda mengerti. Coba diulang lagi di rumah ya. Dicatat dan coba Nanda lihat. Ini bukan tugas ya, tapi
Ananda buat saja. Sebagai lebih jelasnya, lihat buku atau LKS ya. Tidak PR, cuma untuk lebih jelasnya Ananda baca buku. Ya, karena keterbatasan waktu, hanya seperti itu Ibu dapat menjelaskan. Mudah-mudahan Ananda dapat mengerti. Ya. Sampai sini dulu pelajaran kita tentang pengukuran. Ya. Nah, Ibu ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.